Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga dalam keadaan baik. Kali ini saya mau mengajak kalian ke sebuah kota yang menyimpan kenangan dan keindahan pada setiap sudut tempatnya. Oke guys, jadi ini baru jam 6, benar-benar pagi banget. Langkah pertama mengarahkan ke Fushimi Inari. Jadi pagi ini saya memulai perjalanan dari stasiun Hirakata, stasiun dekat tempat menginap tadi malam. Ya, tepatnya di kediaman rumah Mas Agung. Karena rumahnya dekat stasiun, jadi benar-benar kebantu, bisa ngirit tenaga, ngirit waktu, dan jadinya bisa keluar sepagi ini. Jadi buat Mas Agung, terima kasih sudah mau direpotkan malam tadi. Setelah kurang lebih 20 menit, akhirnya sampai juga di stasiun tujuan, yaitu Fushimi Inari Station. Nah, Fushimi Inari ini merupakan spot wajib buat turis yang pertama kali datang ke Kyoto. Ya, banyak turis Indonesia juga menaruh Fushimi Inari ini sebagai top destinasi di Kyoto. Ya, karena emang faktanya Fushimi Inari itu keren. Maka dan tentunya 100% gratis. Jadi cocok buat yang mau hemat seperti saya ini, tapi tetap dapat pengalaman maksimal. Oh iya, kawan-kawan, izinkan saya untuk sedikit bercerita. Jadi buat saya sendiri, Kyoto ini salah satu kota istimewa, di mana 5 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2019, saya pernah tinggal di kota ini selama kurang lebih 3 tahun. Selama hidup 19 tahun, disinilah pertama kali mengenal dunia kerja. Tempat di mana mimpi diuji dan kenyataan tak selalu ramah. Ya, di sini saya belajar tentang bertahan hidup, mandiri, dan apapun tentang kedewasaan. Sekarang mungkin sudah tidak lagi tinggal di kota ini, tapi bagian dari cerita hidup saya masih tinggal di sini. Maka dari itu, saya menyempatkan diri untuk berlibur dan sedikit mengenang kembali suasana Kyoto. Kembali lagi tentang Fushimi Inari. Jadi ada fakta menarik tentang tempat ini. Fushimi Inari didirikan sebelum ibu kota dipindahkan ke Kyoto. Ya, dulunya Kyoto ini merupakan ibu kota Jepang sebelum akhirnya pindah ke Tokyo. Artinya Fushimi Inari ini lebih tua dari kota Kyoto itu sendiri dan menjadi bagian dari perkembangan spiritual dan budaya di wilayah Kansai. Sekedar informasi buat teman-teman yang ada rencana berkunjung ke tempat ini, supaya sepagi mungkin datang ke sini. Selain sejuk dan tenang, biasanya tempat ini cepat banget ramai berdatangan turis. Kalau turisnya udah banyak, susah deh nanti dapat fotonya. Karena itu kan tujuan akhir dari jalan-jalan. Oke, lanjut sekarang kita ke tempat kedua, yaitu Yawatashi. Buat turis luar mungkin tempat ini tidak banyak yang tahu. Ya, karena ini bisa disebut pedesaan, tidak banyak gedung tinggi dan masih banyak dikelilingi hijaunya pepohonan. Dan kemudian info tidak pentingnya, di pedesaan inilah dulunya saya pernah tinggal. Jadi desa ini pernah menjadi rumah walaupun hanya sebentar. Karena tempat ini bukan kota besar, jadinya tidak banyak suara klakson atau keramaian. Ya, walaupun pada dasarnya di kota besar pun di Jepang ini jarang sekali terdengar suara klakson. Jadi bisa dibayangkan setenang apa pedesaan di Jepang. Buat kalian yang suka ketenangan, mungkin boleh dicoba datang atau berwisata ke pedesaan Jepang seperti ini.
Ngomong-ngomong, di Yawatasi ini ada tempat menarik untuk dikunjungi, namanya Iwashimizu Hachimangu. Tempatnya ada di atas gunung, dan yang membuat menarik yaitu ada akses kereta buat naik ke gunungnya. Buat naik kereta ini kita hanya perlu menyediakan uang 300 yen atau sekitar 30.000 untuk satu kali perjalanan. Karena ini sudah memasuki musim panas, jadi warna hijau segar seperti inilah yang akan menghiasi pemandangan. Kalau kalian datangnya pas musim gugur, warna hijau dedaunan ini akan berubah menjadi warna kuning kemerahan. Dulu juga saya pernah mengabadikan momen ketika musim gugur di tempat ini dalam bentuk reel dan disimpan di Instagram. Jadi buat kalian yang mau lihat pemandangan pas musim gugurnya, nanti saya simpan link videonya di deskripsi. Sambil kereta melaju, inilah panorama alam yang bisa kita nikmati dari dalam kereta. Cukup menarik bukan? Kurang dari 5 menit kita sudah bisa sampai ke tempat tujuan. Karena tidak banyak pengunjung yang datang, suara angin dan kicauan burung menjadi terasa sambutan hangat. Oh ya, tempat ini berjarak kurang lebih 30 menit dari pusat kota. Jadi buat saya sendiri yang lagi liburan ke Kyoto dan sudah capek melihat orang banyak, mungkin cocok melipir buat hanya sekedar menenangkan pikiran dari ramainya perkotaan. Dari pemberhentian kereta, kemudian jalan kaki sekitar 5 menit, saya menuju ke spot panorama. Hari ini kebetulan cuacanya cerah, ditambah pemandangan yang segar. Cocok untuk jeda sebelum lanjut ke titik lokasi lainnya. Dari atas sini juga bisa terlihat pemandangan Kyoto dan daerah sekitarnya. Ada juga bangku kayu sederhana di beberapa titik, tentunya disediakan untuk para pengunjung. Dan seperti biasa, pastinya gratis. Tidak ada tiket masuk untuk hanya sekedar menikmati alam. Tapi tentunya sebagai pengunjung, fasilitas harus digunakan sebagaimana mestinya. Tempat ini berada di ketinggian 143 meter di atas permukaan laut. Ya, tidak terlalu tinggi. Kadang kita tidak perlu naik terlalu tinggi untuk menemukan ketenangan dan keindahan alam. Selain pemandangan yang indah, ada fakta unik lainnya juga di tempat ini, yaitu terdapat monumen Thomas Alva Edison. Monumen ini didirikan pada tahun 1934, diresmikan sebagai penghormatan kepada Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar. Konon, lampu pijar atau filamen yang dibuat dari bahan bambu di daerah ini bisa menyala lebih dari 1000 jam, jauh lebih tahan lama daripada bahan lainnya pada zaman itu. Maka dari itu, sebagai penghormatan didirikanlah monumen Thomas Alva Edison. Setelah puas keliling jalan-jalan area tempat ini dan menikmati pemandangan kota dari atas bukit, saya putuskan untuk makan siang. Walaupun di atas bukit, jangan khawatir, di area ini juga ada restoran. Sekaligus penutup akhir video. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.
Sampai jumpa lagi di video seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.